Sayyidina Musa memanggil kaumnya untuk pergi ke tepi sungai untuk memberitahu mereka tentang masalah yang penting. Dan setelah para budak bersamanya, dia memberitahu apa yang dia inginkan. Musa memerintahkan para ulama cendekiawan Bani Israel dan orang terbaik mereka untuk memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Lalu Musa memberitahu bahwa ia akan memilih 70 orang dari mereka untuk keluar bersamanya, menemui Tuhan mereka yang memberikan perintah atas ini. Musa juga memberitahu 70 orang tersebut agar meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka semua atas apa yang mereka lakukan sebelumnya. Bolehkah kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang tidak kita lakukan, wahai Musa? Bolehkah kita memikul beban dosa kita sendiri dan dosa para budak, sehingga setiap orang dari kita meminta ampun dengan lisannya atas dosanya dan dosa para budak yang lain? Celakalah mereka yang suka berdebat. Musa menjawab bahwa para ulama, yakni 70 orang tadi, adalah pewaris para nabi. Merekalah yang akan membawa ilmu setelah para nabi. Dan merekalah yang bertanggung jawab pertama kali atas apa yang terjadi pada peristiwa patung anak sapi. Dan karena mereka juga ikut menyembah patung anak sapi bersama para budak. Kami semua telah tergoda, wahai Musa, sedang Tuhanmu juga telah mengampuni kami, dan engkau mengetahui ini. Tetapi Musa tidak terlalu peduli dengan perkataan mereka. Dia mulai memilih 70 orang di tengah diamnya semua budak. Dan setiap orang yang mendengar namanya dipanggil berdiri, sementara dia mendengus dalam kesusahan dan mengerutkan gigi karena marah. Nasib yang buruk. Sial kau Musa. Mengapa aku secara khusus lebih rendah daripada para budak? Musa telah memilih 70 orang itu dan berpidato kepada mereka bahwa Allah telah memilih mereka untuk pergi bersamanya. Dan ini adalah kenikmatan yang besar dan karunia dari Allah. Tetapi mereka tidak suka bertemu Allah. Dan siapapun yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. 70 orang itu pun datang kepada Sayyidina Musa. Kemudian ia berkata setelah melihat mereka berada di depannya, "Pergilah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya atas apa yang kalian lakukan. Mintalah ampunan kepadanya atas apa yang kalian tinggalkan bersama kaum kalian. Berpuasalah, bersucilah, sucikan baju kalian." Musa dan orang-orang yang ikut bersamanya pun mendekat ke gunung. Lalu Musa bermalam di tempat yang jaraknya hanya beberapa meter dari mereka. Sesungguhnya ini adalah Gunung Tur. Musa telah semakin dekat dengan gunung, sedangkan mereka berdiri di tempat mereka. Dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba segumpal awan datang membentang. Langit dan seluruh gunung pun menjadi tertutupi. Apa yang terjadi? Musa memasuki awan lebih dalam, dan tiba-tiba sebuah cahaya panjang yang terang dan cemerlang pun turun dari langit ke dahi Musa. Cahaya terang muncul dan tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya ataupun mampu menanggungnya. Hijab ditutupkan kepada Musa, dan tidak satupun dari 70 orang itu yang bisa melihatnya lagi. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, sedang 70 orang itu mendengar suara Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa. Suara apa ini? Siapa yang berbicara kepada Nabi Musa? Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Ya benar, suara siapa itu? Benar. Suara siapa ini? Kami mendengarlah agar kita semua bisa mendengar apa yang dia bicarakan. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Tersingkaplah awan tebal itu, dan keadaan kembali seperti sebelum adanya awan. Musa dan kaumnya pun berdiri berhadap-hadapan. Kejadian macam apa ini, wahai Musa? Kabarkan kepada kami peristiwa yang tengah terjadi, wahai Musa.
Dan suara apa yang telah kami dengar? Musa memberitahu mereka bahwa suara yang mereka dengar adalah suara Allah Azza wa Jalla. Aku mendengar suaranya dari segala arah. Musa memberitahu mereka bahwa Allah sungguh tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya di bumi maupun di langit, dan bahwa mereka beruntung bisa mendengar suara Allah. Tetapi bagaimana kami bisa memastikan bahwa suara yang kami dengar adalah suara Allah? Itu kami bisa yakin. Itu bisa jadi sihir atau semacamnya. Atau seseorang masuk ke dalam awan itu saat cahaya menutupi kami, dan dia mengatakan apa yang dikatakan. Betul. Apa yang dikatakan? Bagaimana kami bisa yakin? Kami mendengar suara itu, wahai Musa. Tetapi kami ingin melihat pemilik suara itu. Jika ini adalah suara Allah, maka kami ingin melihat Allah. Musa pun heran dengan apa yang mereka katakan, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melihat Allah. Dia menceritakan kepada mereka kisah ketika pingsan yang terjadi padanya di Gunung Tur, ketika dia meminta permintaan yang sama kepada Allah, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan dapat melihat Allah ketika mereka berada dalam wujud manusia ini. Tetapi mereka tidak puas akan perkataannya. Perkataan macam apa yang kau katakan ini? Lihat, Musa, engkau telah membawa kami bersamamu sejauh ini. Kami tinggalkan keluarga dan rumah kami untuk bertemu Tuhanmu. Dan pada akhirnya kau mengatakan bahwa kami tidak akan bisa melihat Allah? Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Dan setelah mereka mengucapkan kata-kata mereka dan bersikeras ingin melihat Allah untuk beriman kepada Musa, ekspresi ketakutan pun muncul di wajah Musa. Dan hanya selang beberapa detik saja, sesuatu yang tidak menguntungkan pun telah terjadi. Selamatkanlah kami, Musa. Selamatkanlah kami, Musa. Dan orang-orang itu pun tersambar halilintar, dan mereka pun jatuh mati. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Karena mereka meminta untuk melihat apa yang tidak boleh mereka lihat, Musa pun memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan Allah mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah orang bodoh yang tidak tahu konsekuensi dari permintaan yang mereka minta. Musa terus memohon dan menangis kepada Allah. Allah pun mengampuni kaumnya dan menghidupkan mereka kembali setelah kematian mereka. Sungguh Dia Maha Pengampun dan Penyayang. 70 orang itu pun hidup kembali, dan Musa pun memberitahu mereka bahwa mereka telah meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Musa memberitahu bahwa atas karunia Allah terhadap mereka, sehingga Dia membangkitkan mereka kembali ke kehidupan setelah kematian sekali lagi, yang mana sebagai bentuk kebaikan dan pengampunan darinya. Karena jika mereka dibangkitkan dalam keadaan mereka sebelumnya, mereka akan dibangkitkan dalam kekufuran. Dan siapapun yang dibangkitkan dalam kekufuran, ia akan mewarisi neraka. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Lalu orang-orang terpilih itu pun pada saat ini mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Musa bersama kaumnya kembali pulang setelah pergi ke waktu yang ditentukan oleh Tuhannya. Dan setelah meminta kepada Allah untuk mengampuni kaumnya atas kesalahan mereka, Allah mengabulkan dan memerintahkan agar seseorang dari Bani Israel pergi bersama kaumnya ke Tanah Suci. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين